bermakna doa dan ada kalanya bermakna kasih sayang, serta ada yang mengartikan sholawat dengan arti kemuliaan dan memuji. Ini arti dari sholawat. Apa saja tadi? Arti dari sholawat adalah doa, ada yang kasih sayang, ada yang mengartikan kemuliaan, dan ada yang mengartikan memuji. Selanjutnya, sholawat menurut istilah. Sholawat menurut istilah, pengertian sholawat beraneka ragam sesuai dengan pandangan para ulama dalam mendefinisikan sholawat itu sendiri. Sebagian ulama berpendapat bahwa sholawat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memuliakan dan memuji beliau. Jadi kalau sholawatnya Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah memuliakan dan memuji. Apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersolawat? Tidak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersolawat buat enggak? Ini bahasanya campur ya. Dalam surat Al-Ahzab diterangkan Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, jadi semua ibadah yang diawali oleh Allah adalah sholawat. Tidak ada perintah sholat ya. Tidak ada perintah sholat kok Allah mengawali dengan sholat, tidak ada. Terus ada lagi perintah zakat, Allah tidak mengawali dengan zakat. Dan semua perintah Allah itu tidak ada yang diawali oleh Allah kecuali perintah untuk bersolawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Tadi sholawatnya Allah kepada Nabi adalah memuliakan. Selanjutnya sholawat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa penambahan rahmat dan kemuliaan. Sedangkan yang kepada selain Kanjeng Nabi bagi orang mukmin berupa rahmat dan maghfirah atau kasih sayang dan ampunan. Adapun sholawatnya para malaikat dan sholawatnya orang mukmin kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu berupa permohonan rahmat dan kemuliaan kepada Allah bagi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang selain Kanjeng Nabi bagi orang mukmin berupa permohonan rahmat dan maghfirah. Ini pengertian sholawat. Jadi intinya pengertian sholawat, kalau kita membaca sholawat berarti kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk ditambahkan rahmat kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya pengertian sholawat wahidiyah. Tadi kan materinya pengertian sholawat dan sholawat wahidiyah. Sekarang sholawat wahidiyah. Sholawat wahidiyah seperti di dalam buku-buku yang ditulis tentang sholawat wahidiyah, baik buku kuliah wahidiyah ataupun buku tuntunan dan buku lain-lain, bahwa yang dinamakan sholawat wahidiyah adalah rangkaian doa sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertulis di dalam lembaran sholawat wahidiyah. Sudah pernah lihat lembaran sholawat wahidiyah? Sudah belum?
Belum? Satgas? Ada lembaran sholawat wahidiyah apa tidak? Sholawat wahidiyah, saya ulangi, sholawat wahidiyah adalah rangkaian doa sholawat Nabi yang tertulis di dalam lembaran sholawat wahidiyah, termasuk cara dan adab pengamalannya serta ajarannya. Yang kedua, sholawat wahidiyah alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikaruniai berbagai manfaat dan faedah, antara lain dan terutama yaitu berfaedah menjernihkan hati, membuahkan ketenangan batin dan ketentraman jiwa, serta peningkatan daya ingat atau sadar makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang C, sholawat wahidiyah mempunyai kandungan berupa suatu sistem yang disebut dengan ajaran wahidiyah. Sholawat wahidiyah dan ajaran wahidiyah mulai disiarkan pada tahun 1963 dan telah diberikan ijazah secara mutlak oleh mu'allif sholawat wahidiyah untuk diamalkan dan disiarkan kepada masyarakat luas tanpa pandang bulu, dengan ikhlas tanpa pamrih dan dengan bijaksana. Jadi kalau tadi pengertian sholawat adalah doa memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi. Sedangkan pengertian sholawat wahidiyah adalah rangkaian doa sholawat yang tercantum di dalam lembaran sholawat wahidiyah. Di dalam lembaran sholawat wahidiyah itu sendiri ada yang namanya ajaran wahidiyah. Ajaran wahidiyah ini adalah inti dari ajaran agama Islam. Ajaran wahidiyah itu merupakan inti dari ajaran agama Islam, termasuk diantaranya penjabaran dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ada namanya lillah billah lir rasul bir rasul. Selanjutnya dasar dan hukumnya membaca sholawat. Dasar mengamalkan atau membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya kurang lebih sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca sholawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat dan sampaikanlah salam sebaik-baiknya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dasar hukum membaca sholawat. Kalau ada yang belum punya, mau silakan. Ini namanya sholawat wahidiyah seperti ini. Kalau dihafalkan lama karena banyak sekali selembar dari atas sampai bawah. Tetapi kalau diamalkan nanti hafal sendiri. Tidak perlu dihafalkan, dibaca saja nanti hafal sendiri. Dari kalian sudah banyak yang hafal ini ya. Kalau yang belum tahu, ini namanya sholawat wahidiyah. Tadi yang penanaman sholawat wahidiyah adalah rangkaian doa sholawat yang tertulis di dalam lembaran sholawat wahidiyah, termasuk ajarannya dan tata cara pengamalannya. Ini yang namanya sholawat wahidiyah. Kita lanjutkan dasar hukum membaca sholawat ya.
Kalau tadi surat Al-Ahzab ayat 56, sekarang ada hadis dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu alayya fa inna salata alayya kafaratul lakum wa zakatun. Wa man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyran. Hadis rawahu Ibnu Hasim an Anas bin Malik. Artinya, bacalah kamu sekalian sholawat kepadaku. Ini sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah kamu sekalian sholawat kepadaku, maka sesungguhnya bacaan sholawatmu kepadaku menjadi penebus dosa dan pembersih bagi kamu sekalian. Dan barang siapa membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah memberi sholawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Ibnu Hasim dari Anas bin Malik. Selanjutnya ada di dalam kitab Taqribul Usul fi Ma'rifatir Rabb war Rasul karangan Syekh Zain Dahlan diterangkan bahwa wa innal ulama ittafaqu ala anna jami'al a'mali minha al-maqbul wal mardud illa sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha maqbulatun shar'an. Sesungguhnya para ulama sudah ittifaq sepakat bahwa sesungguhnya segala amal ibadah itu ada yang diterima dan ada yang ditolak, kecuali bacaan sholawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya bacaan sholawat kepada Rasulullah itu diterima secara mutlak. Jadi kalian di dunia ini amal ibadahnya itu ada yang diterima dan ada yang ditolak. Seperti tadi sholat maghrib, ada yang sholat maghribnya diterima karena sholatnya khusyuk. Tapi ada yang sholatnya tidak diterima karena sholatnya tidak khusyuk dan tidak sah. Kalau tidak sah jelas tidak diterima. Nah, tapi ada satu amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bacaan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterima secara mutlak, artinya meskipun membacanya dengan hati yang tidak khusyuk, tidak ikhlas, bahkan sekalipun di dalam membacanya itu disertai takabur, maka amalan bacaan sholawat itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan takaburnya itu akan dimintai pertanggungjawaban sendiri. Ini untungnya orang yang membaca sholawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tinggal 5 menit saya menyampaikan materi ini, tinggal 5 menit nanti kita sambung dengan dialog. Selanjutnya ada hadis. Selanjutnya ada beberapa para ulama lagi yang mengatakan bahwa wadhabat jumhurul ulama ila anna sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam qurbatun wa ibadatun al-hikri wa tasbihi wa tahmid wa innaha wajibatun fil umri marratan wa mandhubatun wa masnunatun fi kulli waqtin wahidin. Yang artinya jumhur ulama berpendapat bahwa sesungguhnya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pendekatan diri atau mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dan ibadahnya atau ibadah membaca sholawat itu sebagaimana ibadah zikir tasbih serta tahmid. Sesungguhnya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya wajib
selama hidup satu kali. Dan hukumnya sunnah bersolawat kepada beliau Rasulullah SAW di setiap waktu dan masa. Maka dari itu bagi kita umat beliau Rasulullah SAW, di samping kita memperhatikan pendapat para ulama tentang kedudukan hukumnya membaca sholawat seperti di atas, yang lebih penting lagi adalah menyadari guna konsekuen bahwa membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kewajiban moral dan keharusan budi nurani tiap-tiap manusia, lebih-lebih kita kaum mukminin. Sebab pertama kita diperintah membaca sholawat seperti pada ayat di atas tersebut. Yang kedua, kita semua berhutang budi kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para remaja yang kami hormati, di samping itu perintah membaca sholawat tersebut manfaatnya akan kembali kepada kita, yaitu untuk meningkatkan iman, takwa dan mahabbah kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi tentang sholawat dan sholawat panitia. Sebelum diakhiri, silakan ada yang belum jelas ataupun ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Ayo, dari siapa dulu? Saya? Ada yang mau nanya? Silakan dari kamu. Satu.